Pengertian, apa itu teori belajar konstruktivisme? Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah pandangan atau pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa proses belajar itu aktif dan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, menurut konstruktivisme, siswa membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interpretasi dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami dan bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru atau lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran lebih diarahkan pada pembentukan pemahaman konseptual yang berkelanjutan terus-menerus daripada hanya mencari jawaban yang benar. Nah, dalam konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator dan mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung interaksi siswa dengan sumber belajar yang ada. Hal ini dapat mencakup metode belajar seperti diskusi kelompok, penelitian independen, dan proyek berbasis masalah yang memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka melalui kerjasama dan interaksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Karakteristik. Bagaimana karakteristik teori belajar konstruktivisme? Kemudian kita masuk pada karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme bisa dikenali dengan beberapa karakteristik, antara lain, yaitu pertama, menampung ide-ide yang muncul dari peserta didik yang dijadikan dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik atau pelajar untuk mengajukan ide dan melakukan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya proses dan hasil pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan wawasan baru lewat keterlibatan dalam dunia nyata. Yang kelima, menggalakkan proses inquiry peserta didik melalui pengkajian dan eksperimen. Dan yang keenam, dapat mengenal lebih dekat peserta didik. Ketujuh, menciptakan pembelajaran kooperatif sehingga guru bisa melihat sikap dan pembawaan peserta didik saat berkomunikasi. Kelebihan. Apa saja kelebihan teori belajar konstruktivisme? Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Tentunya teori ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Dan pertama, yaitu kelebihannya. Kelebihan dari pembelajaran ini, pembelajaran dengan model konstruktivisme memiliki kelebihan antara lain, pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Dan yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Dan yang ketiga, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan yang baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Murid yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri
kepahaman mereka tentang sesuatu. Nah, ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri mereka sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Dan yang kelima, pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kepahaman murid tentang sesuatu konsep dan ide lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang murid yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi yang baru juga. Dan yang keenam, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Nah, dan yang terakhir, murid yang berkemahiran sosial boleh bekerja sama dengan orang lain dalam menghadapi sebaran, cabaran, dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rekan-rekan dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Kekurangan. Apa saja kekurangan teori belajar konstruktivisme? Kemudian kita membahas tentang kelemahan dari model konstruktivisme ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelebihannya. Sekarang kita akan membahas tentang kelemahan dari model ini. Kelemahan model konstruktivisme. Nah, model pembelajaran konstruktivisme memiliki beberapa kendala pada pengaplikasiannya. Ada beberapa kendala yang mungkin timbul dalam penerapan teori belajar dengan pendekatan konstruktivisme. Antara lain, yaitu pertama, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi. Apalagi dalam hal ini, guru sejarah kurang bisa membawa nilai-nilai masa lalu untuk diterapkan dalam masa sekarang. Dan yang kedua, yaitu guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa sudah nyaman dengan model pembelajaran tradisional, yaitu model ceramah. Nah, pandangan guru terhadap siswa diibaratkan siswa seperti bejana yang masih kosong, perlu diisi oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang guru, yang dimiliki guru tersebut. Guru merasa dengan menggunakan model tradisional saja bisa mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga tidak perlu menggunakan model pembelajaran lainnya. Dan yang ketiga, yaitu guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Proses pembelajaran konstruktivisme ingin membuat siswa menjadi aktif. Hal ini terkadang juga terkendala dengan kemampuan kognitif siswa. Beban mengajar guru sudah terlalu banyak. Dan yang keempat, belum adanya alat-alat laboratorium yang cukup memadai untuk jumlah siswa yang besar. Kebanyakan sekolahan masih terbatas dalam menyediakan fasilitas guna mendukung pembelajaran konstruktivisme. Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung pembelajaran model konstruktivisme ini. Dan yang kelima, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Tokoh-tokoh dan eksperimennya. Nah, dan terakhir kita akan membahas tentang tokoh-tokoh serta eksperimen yang dilakukan dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, beberapa tokoh dan eksperimen penting yang dilakukan dalam teori belajar konstruktivisme adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Jean Piaget. Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang mengembangkan teori kognitif yang sangat mempengaruhi konstruktivisme. Menurutnya, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri
melalui proses mental yang kompleks. Nah, yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Nah, dia adalah seorang psikolog Rusia yang mengembangkan teori zona proksimal, pembelajaran yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dan yang berikut yaitu Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengembangkan teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif, pengalaman nyata, dan pemahaman tentang konsep. Dan berikut yaitu dari John Dewey. Nah, dia adalah seorang filsuf dan pendidik Amerika Serikat yang mengembangkan teori pembelajaran berbasis pengalaman yang sangat mempengaruhi konstruktivisme. Eksperimen dari Piaget tentang konsep massa dan volume. Nah, eksperimen Piaget tentang konsep massa dan volume mengungkapkan bahwa siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep matematika melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan dengan bantuan guru yang terlatih. Dan yang berikut eksperimen dari Vygotsky tentang aritmatika. Eksperimen dia tentang aritmatika menunjukkan bahwa siswa dapat memperoleh pemahaman matematika yang lebih kompleks melalui interaksi sosial dan bantuan dari orang dewasa atau teman sebayanya atau teman-teman sebaya yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian eksperimen dari Bruner tentang konsep fraksional. Eksperimen Bruner tentang konsep fraksional menunjukkan bahwa siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep fraksional melalui pengalaman-pengalaman nyata dan pemahaman konsep yang terintegrasi. Nah, semua tokoh dan eksperimen di atas, semua tokoh dan eksperimen tersebut sangat penting dalam perkembangan teori konstruktivisme dan mempengaruhi cara kita memahami dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif. Nah, itulah materi yang membahas tentang teori belajar konstruktivisme dari pengertian dari teori konstruktivisme, karakteristiknya, kelebihan serta kekurangan yang dimiliki dari teori belajar tersebut, dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam teori konstruktivisme ini serta eksperimen yang mereka lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.